Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita belajar dari Kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Kristus, firman yang hidup, saat ini kami mau belajar dari kitab suci-Mu, mendalami kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami tidak sendiri saat ini. Roh Kudus-Mu menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Demikian bunyinya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu, yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia, yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku,
agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang filsuf, nama filsuf itu adalah Aristoteles. Filsuf ini memberikan sebuah pernyataan yang sangat bijak. Dia mengatakan, doa memberikan kekuatan kepada orang yang lemah, membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya, dan memberikan keberanian kepada orang yang takut. Apa yang dikatakan oleh Aristoteles ini menarik, saudara sekalian. Mengapa? Karena di sini Aristoteles menunjukkan kepada kita manfaat dari doa. Apa manfaat dari doa? Ternyata doa itu bisa memberikan kekuatan kepada orang yang lemah. Jadi di saat engkau lemah iman, lalu engkau berdoa kepada Tuhan, engkau mendapatkan kekuatan di dalamnya. Di saat engkau tidak percaya, mulai bimbang, mulai meragukan kuasa Tuhan, ketika engkau berdoa, engkau menjadi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan di saat engkau takut menghadapi pergumulan kehidupan, ketika engkau berdoa, engkau punya keberanian untuk menghadapi pergumulan kehidupan. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk belajar dari doa Yesus yang dicatat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Ini adalah kitab Injil yang menarik. Mengapa sampai Yohanes menulis kitab Injil ini? Ternyata pada zaman itu ada banyak ajaran-ajaran sesat. Ada banyak pengajar-pengajar sesat yang mencoba mengalihkan perhatian orang Kristen agar tidak lagi beriman kepada Yesus. Mereka mengajarkan bahwa Yesus itu adalah manusia. Yesus itu bukan Tuhan. Bagaimana mungkin yang bukan Tuhan kalian sembah? Itu ajaran sesat yang berkembang pada waktu itu. Dan para pemimpin jemaat di zaman itu meminta kepada Yohanes, kalau boleh Yohanes menulis kitab Injil. Menulis kitab Injil untuk meneguhkan iman jemaat. Karena adanya ajaran-ajaran sesat ini. Dan karena itulah Yohanes yang sudah lanjut usia di kota Efesus pada tahun 90 Masehi, dia menulis kitab Injil Yohanes ini. Dan kitab Injil Yohanes ini sampailah ke tangan kita, diterjemahkan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi kitab Injil ini ditulis agar orang sungguh-sungguh memahami tentang kemanusiaan Yesus dan tentang kealahan Yesus, agar semua orang percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai anak Allah yang hidup, sebagai Mesias, sebagai juru selamat dunia. Nah, dalam bacaan kita saat ini, kita membaca Yesus berdoa. Yesus berdoa, dan ini selalu menjadi serangan dari para penyesat. Kalau Yesus itu Tuhan, mengapa Dia berdoa? Pernahkah Anda berpikir tentang hal ini? Saudara sekalian, mereka lupa bahwa di awal kitab Injilnya, Rasul Yohanes sudah menulis siapa sebenarnya Yesus ini. Yesus adalah firman. Sekali lagi, Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Yohanes pasal 1, Anda bisa baca di sana. Secara khusus ayat 1 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi siapakah Yesus? Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Ya, telah menjadi manusia. Nah, karena firman itu telah menjadi manusia, sebagai manusia, Yesus berdoa. Mengapa Dia berdoa? Memberikan teladan kepada murid-muridnya, bagaimana seharusnya berdoa, dan apa isi doa yang harus kita sampaikan kepada Bapa Surgawi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Apa yang dapat kita pelajari dari doa Yesus? Pertama, mari kita lihat ayat 1. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Dari ayat 1 ini jelas, Yesus menyapa Allah dengan sapaan Bapa. Ini sesuatu yang tidak lazim. Biasanya, orang yang berdoa kepada Allah tidak menyapa dengan sapaan Bapa. Tetapi Yesus di sini mengajarkan, ketika kita berdoa, kita menyapa Allah dengan sapaan Bapa. Di sini, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa hubungan kita dengan Allah sesungguhnya ibarat hubungan antara orang tua dan anaknya. Karena hubungan kita seperti itu, maka kita sebagai anak-anak Allah punya hak untuk menyapa dia dengan sapaan Bapa. Dengan sapaan ini juga, Yesus sesungguhnya mau mengajarkan kita bahwa Allah itu tidak seperti yang diajarkan selama ini, bahwa dia ada di seberang sana, jauh di surga sana. Di sini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah itu dekat dengan kita. Dialah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jadi jika Anda punya pergumulan kehidupan, ingatlah tentang hal ini. Bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang jauh di seberang sana. Tetapi Allah yang dekat dengan kita, dialah Immanuel. Yang kedua, masih di ayat 1. Di saat kita berdoa, dan itu yang diajarkan oleh Yesus dalam doa Bapa kami, yang kita sampaikan setelah kita menyapa Bapa adalah, dimuliakanlah namamu. Jadi manusia mempermuliakan Allah. Tetapi coba lihat doa Yesus. Dalam ayat 1, Yesus mengucapkan kalimat ini. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yang pertama-tama diminta oleh Yesus adalah Bapa mempermuliakan dia. Perhatikan saudara sekalian, ini menarik. Bapa mempermuliakan dia agar dia mempermuliakan Bapa. Dengan kalimat ini jelas bagi kita, siapa Yesus sesungguhnya? Apakah dia nabi? Seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang. Tidak ada nabi yang berdoa, menyampaikan kepada Allah, permuliakanlah aku, supaya aku mempermuliakan engkau. Hanya Yesuslah yang mengucapkan doa yang seperti ini. Mengapa? Karena dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Dialah Allah itu sendiri. Karena dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, disebutkan di sana pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Karena itu sangat logis jika Yesus meminta Bapa mempermuliakan dia, dan dia juga mempermuliakan Bapa. Nah, dari pemahaman yang seperti ini, kita memahami betul bahwa ternyata Yesus bukan manusia. Bukan. Tidak ada manusia yang berdoa meminta Bapa mempermuliakan dirinya. Tidak ada. Ya, tidak ada. Yesus dalam doanya mengucapkan itu. Ya Bapa, permuliakanlah aku, supaya aku mempermuliakan engkau. Jadi jelas bagi kita, Yesus adalah firman Allah itu sendiri, firman yang telah menjadi manusia. Nah, Yesus meminta Bapa mempermuliakan dirinya. Itu berarti dia adalah Allah. Saya mengajak kita semua melihat ayat 2. Perhatikan ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Dalam ayat yang kedua, Yesus menyebutkan bahwa kepadanya telah diberikan kuasa atas segala yang hidup. Adakah manusia yang punya kuasa atas segala yang hidup? Tidak ada. Yesus mengatakan, menegaskan di sini bahwa dia punya kuasa atas segala yang hidup. Berarti dia adalah Allah.
Yang kedua, masih di ayat 2 yang kita bacakan tadi. Di sini Yesus mengatakan bahwa Dia memberikan hidup yang kekal. Jadi, Yesus punya kuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Yesus adalah sumber kehidupan itu sendiri. Karena itu, Dia punya kuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Inilah yang harus kita pahami bersama. Tidak ada nabi yang berani mengatakan bahwa Dia akan memberikan hidup yang kekal. Tidak ada. Hanya Yesuslah yang berani mengatakan bahwa Dia akan memberikan kehidupan yang kekal itu. Hanya Yesuslah. Jadi orang yang tidak percaya Yesus, bagaimana mungkin dia mendapatkan hidup yang kekal? Sementara hidup yang kekal itu bersumber dari Yesus. Yang ketiga, ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, pemahaman tentang utusan ini yang kemudian sering menjadi serangan dari para penyesat ataupun serangan dari non-Kristen. Mereka mengatakan bagaimana mungkin Yesus disebut Allah kalau Dia diutus. Ya, kita kembali ke pemahaman yang tadi. Siapa sebenarnya Yesus? Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Jadi Dia disebut utusan karena Dia menjadi manusia. Dia menjadi manusia. Karena itu disebut utusan. Karena itu saudara sekalian, di dalam kekristenan tidak diajarkan untuk copot-copot ayat. Jadi ketika ayat itu bicara begini, itu langsung kita tangkap dan itu dipahami sebagai sebuah kebenaran. Tidak saudara sekalian. Kita harus lihat dalam keutuhan. Dalam keutuhan kitab Injil Yohanes ini, kita lihat siapa sebenarnya Yesus. Sejak awal sudah dikatakan, Yesus itu adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi dalam memahami tentang utusan harus dalam konteks itu. Yang mana firman telah menjadi manusia. Jadi keberadaannya sebagai manusia itu dipahami sebagai utusan Allah. Mengapa dia disebut utusan Allah? Karena dia telah menjadi manusia. Dan sebagai manusia dia menyampaikan kabar kebenaran. Dia menyampaikan kehendak Allah dalam hidup manusia. Dan kemudian Yesus menjelaskan dengan rinci dalam ayat yang ke-22. Di sini Yesus menjelaskan kita adalah satu. Kita yang dimaksud adalah Dia dan Allah adalah satu. Satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya mari kita lihat ayat yang kelima dan ayat yang ke-24. Apa yang dikatakan dalam ayat yang kelima? Dalam ayat yang kelima disebutkan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Luar biasa. Yesus punya kemuliaan dan kemuliaan itu dia miliki sebelum dunia ada. Jadi sebelum segala yang ada di muka bumi ini ada, Yesus sudah ada dengan kemuliaannya. Kemudian dalam ayat yang ke-24, hal itu lebih jelas lagi. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Tidak mungkin kita memahami Dia adalah manusia. Sebab manusia itu diciptakan oleh Allah pada hari yang ke-6. Dan dari sana kemudian Dia beranak pinak. Yesus bukanlah ciptaan. Mengapa saya katakan bukan ciptaan? Karena Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Itu kesaksian kitab Injil Yohanes. Dan yang menulis kitab Injil Yohanes ini adalah orang yang dekat dengan Yesus. Yang siang malam hidup bersama-sama dengan Yesus. Itulah Rasul Yohanes. Jadi di sini kita diberikan sebuah pemahaman oleh Yesus. Bahwa Dia adalah Allah itu sendiri. Dia dan Allah adalah satu. Yang ketiga, dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-19, di sini kita membaca Yesus berdoa bagi murid-muridnya.
Mengapa Yesus berdoa bagi murid-muridnya? Dalam ayat 14 dijelaskan di sana, dia berdoa bagi murid-muridnya karena dunia membenci mereka. Kemudian dalam ayat yang ke-15, Yesus berdoa bagi murid-muridnya agar Allah melindungi mereka. Ini penting untuk kita pahami. Yesus mendoakan murid-muridnya karena dia tahu, dia sadar betapa hebatnya kebencian dunia terhadap mereka. Yesus berdoa bagi murid-muridnya, dia meminta agar murid-muridnya ini dilindungi dari yang jahat. Dan apa yang didoakan oleh Yesus ini memang memberikan kekuatan kepada murid-murid Yesus. Sampai akhir hidup mereka, mereka tetap berpegang pada iman mereka bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Petrus sekalipun disalib dengan kaki di atas, kepala di bawah, dia tidak menyangkal imannya lagi. Andreas juga mati disalib. Yakobus dipenggal kepalanya. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Semua murid Yesus sampai akhir hidupnya memelihara iman mereka, sekalipun mereka mengalami tantangan yang luar biasa, penganiayaan yang luar biasa, bahkan dibunuh secara sadis, namun mereka tetap memelihara iman mereka sampai akhir hidup mereka. Jadi dengan doa ini sesungguhnya para murid dimotivasi untuk memiliki mental baja. Tidak gampang menyerah. Sekalipun mereka diperhadapkan dengan kematian, mereka tetap beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ini memberi motivasi kepada kita saudara sekalian agar kita sebagai pengikut Yesus jangan gampang menyerah ketika diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan kehidupan. Jadilah pengikut Yesus yang sejati. Pantang menyerah, tetap semangat menjalani kehidupan ini. Yang keempat, perhatikan ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Di sini Yesus berdoa bukan hanya bagi murid-muridnya, tetapi juga bagi jemaat. Bagi orang-orang yang percaya pada pemberitaan para murid. Nah, apa isi doa Yesus? Satu isi doanya, supaya mereka menjadi satu. Pertanyaan kita, persatuan yang bagaimana yang diinginkan oleh Yesus? Di sini dalam ayat 22, Yesus menjawab, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Nah, apa maksudnya ini? Apa maksudnya kalimat sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau? Saudara, saya akan jelaskan ini bagi kita semua. Ternyata kesan yang dimaksudkan Yesus di sini adalah persatuan dalam misi dan mengasihi. Jadi, persatuan antara Yesus dan Allah dalam Yesus itu sesungguhnya adalah persatuan dalam misi dan saling mengasihi. Mengapa harus demikian? Perhatikan ayat 23. Supaya dunia tahu bahwa Yesus diutus Bapa dan bahwa Bapa mengasihi jemaat sama seperti Yesus mengasihi Bapa. Jadi, kesatuan yang dimaksud di sini adalah kesatuan dalam kasih, kesatuan di dalam misi, bukan kesatuan denominasi. Jadi biarlah ada banyak denominasi gereja di muka bumi ini. Jangan pernah bermimpi bahwa persatuan yang Yesus maksudkan di sini adalah persatuan denominasi. Bukan. Tetapi persatuan di dalam misi dan dalam hal mengasihi. Misi Kristus datang ke dunia ini adalah menyelamatkan dunia ini. Dan untuk menyelamatkannya, Yesus mengorbankan nyawanya. Dan peristiwa ini dia minta agar diberitakan di seluruh dunia bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, mungkin kita bertanya, mengapa penting persatuan antara murid-murid dan orang percaya? Mengapa ini penting? Jawabannya dapat kita lihat dalam ayat yang ke-21. Agar mereka juga di dalam kita. Yesus merindukan pemulihan hubungan. Hubungan yang dulu rusak di Taman Eden. Yesus kehendaki agar itu dipulihkan.
Karena itu dia menghendaki agar murid-muridnya dan jemaat itu bersatu dalam hal misi, bersatu dalam hal saling mengasihi. Jika itu terjadi, maka murid-murid dan jemaat berada dalam satu kesatuan dengan Bapa Surgawi. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini ada beberapa hal yang menjadi aplikasi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama, ketika engkau berdoa, sapalah Allah dengan sapaan Bapa. Sapaan Bapa menunjukkan dia begitu dekat dengan kita. Pertanyaan bagi kita, apakah kita paham tentang hal ini? Jika Bapa itu dekat, berdoalah sewajarnya. Tidak perlu teriak-teriak, karena dia itu dekat. Allah itu tidak jauh. Jadi untuk apa kita teriak-teriak kalau dia itu dekat dengan kita? Kalau dia dekat dengan kita, berapa kali kita berdoa kepada Allah? Apakah kita sering berkomunikasi dengan Allah melalui doa setiap hari? Kalau kita memahami Allah itu dekat, seharusnya kita mendekat kepada Allah dan membangun hubungan yang akrab dengan Allah. Itu sangat penting dalam kehidupan. Jika kita menyapa Allah itu Bapa, maka konsekuensinya adalah mendekatlah kepada Allah dan seringlah berkomunikasi dengan Allah. Disinilah posisi doa itu menjadi sangat penting. Yang kedua, berdoa itu berarti memuliakan Allah. Itu berdoa. Berdoa itu bukan memuliakan diri sendiri. Ketika kita berdoa, kita memuliakan Allah. Karena itu hindari sikap memuliakan diri sendiri. Misalnya pamer kata-kata dalam berdoa. Jangan lakukan itu. Sebab itu adalah tindakan memuliakan diri sendiri. Ada juga orang ketika dia berdoa, dia memuji orang-orang kaya, orang-orang yang berpengaruh. Jangan lakukan itu. Itu adalah tindakan sikap memuliakan diri sendiri. Ada orang yang punya kebiasaan meniru ucapan orang-orang yang terkenal, bergaya, berpenampilan seperti orang-orang yang terkenal. Tutur katanya diatur sedemikian rupa seperti penginjil-penginjil atau pewarta firman yang sangat terkenal. Jangan lakukan itu, saudara sekalian. Itu adalah sebuah kemunafikan. Sebab jika kita datang berdoa kepada Allah, datanglah apa adanya. Datanglah dalam ketulusan, tidak perlu berakting di hadapan Allah. Yang ketiga, berdoa itu sesungguhnya memberikan kekuatan menghadapi masalah. Membuat kita tangguh, membuat kita bermental baja. Orang yang selalu berdoa tidak mudah melepaskan imannya demi jabatan, demi kedudukan, dan prestise. Perhatikan ketika Yesus berdoa, dia berdoa karena dunia membenci murid-muridnya dan dia meminta kepada Bapa Surgawi agar Bapa Surgawi melindungi murid-muridnya dari yang jahat. Apa yang terjadi? Para muridnya menjadi pribadi yang tangguh dalam memberitakan Injil. Tidak takut menghadapi tantangan dan pergumulan yang hebat sekalipun. Bahkan kematian sekalipun mereka tidak takut menghadapinya. Karena mereka ada bersama dengan Allah dan Allah melindungi mereka dari segala yang jahat. Sehingga iman mereka tetap terpelihara di dalam Kristus. Yang keempat, akhirilah doa yang egoistik. Doa yang hanya mementingkan diri sendiri. Doa yang hanya mementingkan kelompok sendiri. Doa yang hanya mementingkan persekutuan sendiri. Ketika kita datang berdoa kepada Allah, perhatikanlah isi doa kita. Jangan-jangan selama ini kita hanya berdoa bagi persekutuan kita. Kita hanya berdoa bagi diri kita sendiri. Kita hanya berdoa bagi kelompok kita sendiri. Kita hanya berdoa bagi keluarga kita sendiri. Hanya itu bagi komunitas orang Kristen. Lalu di luar itu kita tidak mendoakannya. Akhirilah doa yang egoistik. Doa yang hanya mementingkan diri sendiri. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 17 ini, Yesus mengajar kita, berdoalah bagi pemberita-pemberita Injil. Berdoalah bagi persekutuan jemaat. Mengapa kita harus mendoakan mereka? Agar keesaan di dalam Tuhan, agar mereka menjadi satu, itu benar-benar menjadi kenyataan. Satu dalam misi dan satu di dalam kasih. Berdoalah senantiasa.
Sebab berdoa itu adalah obat bagi jiwa yang hampa, bagi pikiran yang bimbang, dan bagi hati yang terluka. Doa itu menjadi lebih berarti ketika kita menyatu dengan Tuhan dalam semua tindakan kita. Ketika kita mengucapkan terima kasih yang tulus, dan ketika kita berdoa untuk orang lain. Berdoalah selagi masih punya kesempatan untuk berdoa. Demikianlah ulasan kebenaran firman saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.